Wahid Itsnain Thalatha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Sumba. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita semua tetap sehat selalu, diberi umur yang panjang, dan juga dijauhkan dari segala penyakit, khususnya COVID-19 yaitu Corona. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, seperti biasanya saya minta saudaraku semuanya untuk mensubscribe terlebih dahulu dengan cara menekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wahid Itsnain Thalatha. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Semoga semuanya yang mensupport channel ini senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali lagi di program Obras, obrolan santri. Oke, mantap. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama saya dua santri yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita sapa-sapa dulu para santri yang sudah bersama dengan kita untuk diobras, untuk diajak ngobrol tentang kehidupan mereka, tentang apa saja yang terkait dengan kegiatan mereka di pondok pesantren. Oke, langsung gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya. Tidak terhindar, tidak ada yang kena corona ya. Berani sama corona? Berani. Berani sama corona. Masya Allah, ini berani sekali sama corona ini. Ya, mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah dari corona yang cukup menyakitkan, yang membuat kita sedih terus ini. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya ikfinal bala ya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita pengen kenalan dulu ini. Boleh ini diperkenalkan siapa namanya, asalnya dari mana, dan saat ini sedang belajar di pondok pesantren mana? Ayo, siapa Nama dulu? saya Rizky Raifan Arafa. Rizky Raifan Arafa. Baik. Biasa dipanggil Raifan. Oke. Asal dari NTB. Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Baik, berarti Rizky Raifan Arafah ya, asal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian dia sedang belajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Kemudian yang satunya lagi, Perkenalkan, nama saya Saugi Kamal, asal dari NTB. Saya pondok di Bahrul Maghfirah. dari NTB juga. Jadi dua-duanya ini adalah santri yang berasal dari NTB, dan saat ini mereka berdua sama-sama belajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Oke. Masya Allah. Oke, boleh tahu dulu ini pertanyaan pertama dulu buat siapa namanya? Roifan ya, saya panggilnya Roifan, ini saya panggil Syaugi. Oke. Sudah berapa lama masuk di pondok pesantren? Baru 3 bulan. Oh, jadi 3 bulan berjalan ya. Kalau Syaugi? 3 bulan. Jadi bareng ya, 3 bulan. Oke. Oh ya, NTB-nya di mana? NTB-nya? Di Dompu. Oh, di Dompu. Kalau sama Bima? Jauh lagi. Oh, jauh lagi ya. Jadi ini berbeda antara Bima sama Dompu ya. Iya. Tapi sama-sama di Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke, jadi sudah kurang lebih sama ya, sudah berada di pondok sudah 3 bulan. Berarti termasuk santri baru. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian gimana kegiatan ya ketika masih di rumah dulu sebelum masuk pesantren? Apa saja biasanya yang dilakukan ketika dulu sebelum masuk pesantren waktu masih ada di Dompu di rumah? Terserah siapa dulu ini? Siapa? Sakit dulu. Oh, Syaugi dulu. Ayo silakan Syaugi. Gimana dulu waktu masih di rumah? Di rumah itu makan, Makan, langsung makan aja kamu ya. Terus tidur, Makan, bangun, tidur. makan lagi. makan, Ada tidur, bangun, kemudian makan lagi. makan lagi. Makanya kok terlihat ini ya cukup subur ya. Terus kalau kegiatan-kegiatan lain seperti sekolah? Ya, ada. Sekolah juga ya waktu itu ya. Di mana sekolahnya? Di SD 20 Dompu. Oh, SD 20 Dompu. Ya. Gimana selama sekolah mungkin bagaimana?
enak sekolah di sana. Oh, jadi waktu SD enak ya? Ya, banyak teman. Banyak temannya. Kemudian kegiatannya apa lagi nih? Bermain mungkin? Iya, bermain Biasanya kalau bermain berapa lama? 1 jam. 1 jam, berarti lebih sering di rumah daripada bermainnya. Oh gitu. Bosan nggak kalau di rumah terus gitu? Bosan. Bosan juga ya. Ya. Kalau Royvan gimana waktu masih di rumah? Ya makan tidur. Makan tidur juga, berarti sama. Tapi kok badannya nggak sesubur yang Sauginya. Kemudian Belajar. belajar juga ya. Oh ya, jangan lupa belajar. Terus Itu. itu aja. Oh jadi makan tidur belajar luar biasa. Jadi ya kegiatan seperti manusia pada umumnya lah ya, karena kita semua kan memang makhluk kasar bukan makhluk halus ya. Oke. Jadi itu tadi kegiatannya ketika sebelum masuk ke pondok. Ngaji-ngaji gimana? Ngaji-ngaji waktu di rumah sempat ikut ngaji juga. Ikut Ngaji di mana waktu itu? di masjid. Oh, sering ngaji di masjid. Kalau Raivan? Di samping rumah. Oh, di samping rumah ya, ada tempat belajar gitu ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama dulu masih di sekolah, ya waktu masih di rumah, bagaimana dengan pendidikan agamanya? Maksudnya kamu waktu itu ngaji, kemudian ngajinya apa saja waktu di rumah itu? Ngajinya fikih, tauhid, Oh, pernah belajar fikih tauhid juga? Pernah. Itu ini belajarnya di mana? di sekolah. Oh, belajarnya di sekolah. Sekolahnya ini berarti ya berbasis Islam ya, Iya. bukan sekolah umum. Bukan. Oke, terus Fikih, fikih juga, tauhid, tauhid. akidah, Ya kurang lebih seperti di sekolah madrasah gitu ya. ya madrasah. Oke, boleh tahu sekolahnya di mana waktu itu? SDIT Imam Bukhari itu. Oh, SDIT Imam Bukhari Dompu. Oke, mantap. Kemudian kalau untuk belajar ngajinya waktu itu di mana? Di samping rumah. Oh, jadi yang belajar di samping rumah itu ngaji Quran gitu. Oke, kalau Saugi sendiri? Di SD 20 Dompu itu kayak sekolah pada umumnya. Nah, terus yang ini loh, yang senyum sedikit lah, jangan tegang-tegang ya. Jadi tidak perlu tegang-tegang di obrolan santri ini. Oke. Terus Dan selama di sekolah belajar bahasa Indonesia. jadi sama- pelajaran umum gitu ya. Ya, Kalau pelajaran agamanya di hanya pelajaran agama Islam saja, Iya. tidak ada fikih kayak begitu-begitu. Oh, gitu. Jadi lebih minim ya, lebih minim ya. Iya. Kemudian, nah kan itu tadi waktu masih di rumah, kemudian kegiatannya juga seperti itu. Nah, sekarang apa namanya? Ini ini juga sebelum saya pertanyaan yang lain, katanya ketika di rumah dulu sempat bosen, terus pengen cepet-cepet masuk pesantren. Bener nggak itu? Katanya Bener. sempat bosen, terus nggak betah di rumah, kemudian nyari-nyari ustadznya, kemudian pengen cepet-cepet untuk berangkat ke pesantren. Bener nggak itu? Benar. Oh begitu ya. Kenapa kok pengen cepet-cepet sampai bosen di rumah itu kenapa? Karena mengajar ilmu. Karena pengen cepet-cepet belajar ilmu agama. Begitu. Oke. Kalau Saugi ingin mendalami ilmu agama. ingin mendalami ilmu agama. Ya, Sempat ada perasaan bosan juga waktu di rumah dulu. pernah. Oh gitu. Jadi akhirnya kepengen cepet-cepet berangkat ke pesantren. Oke. Nah, kemudian ketika awal masuk pondok kan tadinya di rumah, kemudian di rumah kan ya tidak seperti di pondok kan, ya masih bisa jalan-jalan bebas. Kemudian blek kamu masuk ke pondok pesantren, sempat kaget nggak dengan kegiatan atau wah ternyata pondok seperti ini ya gitu. Sempat nggak? Sempat Sempat ya. Oh gitu. Kalau Raivan sendiri bagaimana waktu itu? Sempat Bagaimana? kaget. Kaget. Banyak Kemudian kegiatannya. banyak kegiatannya. Kemudian Kemudian sekolahnya banyak. sekolahnya juga Banyak kegiatan. banyak kegiatan. Kalau Syaugi? sempat kaget juga itu. Terus? Ada banyak kegiatan sekolah dari sekolah formal, madin, kaget itu. Sampai malam gitu ya? Iya. Jadi ini tidak seperti biasa. Jadi kesan awal tuh kaget karena memang kegiatannya sangat padat begitu ya? Ya, Alhamdulillah. Tapi senang tidak? senang. Betah tidak? Betah. Betah. Atau pengen pulang?
Tak. Oh enggak ya, masih tetap betah ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Nah kemudian kepengen mondok ini ya atas kemauan sendiri atau karena dorongan orang tua atau karena siapa? Mungkin ada yang bilang, ayo Saugi kamu berangkat pondok nanti kamu dibeliin mobil atau Raifan dibeliin sepeda motor atau bagaimana? Boleh diceritakan gitu. Siapa yang ingin mondok ini sebenarnya atas dasar siapa? Ingin sendiri, orang atau gimana? Ingin sendiri. Ingin sendiri. Iya. Karena Banyak yang gimana? Karena apa? Karena cinta. iya, Karena cinta. Tapi bukan karena orang tua yang maksa gitu ya. Nggak ya, jadi mau sendiri ya. Kalau Syaugi? Ingin sendiri. Ingin sendiri, bukan karena dipaksa sama ayahnya atau ibunya. Ya. Kamu pokoknya harus berangkat pondok, kalau enggak kamu saya nggak kasih makan. Gitu. Akhirnya kamu takut karena takut kurus gitu kan. Terus akhirnya berangkat pondok. Seperti itu enggak? Enggak. Jadi mau sendiri ya. Karena alasan apa kepengen mondok itu? Kepengen mondok itu alasannya karena apa? Alasannya karena mau mendalami ilmu. Karena mendalami ilmu agama. Iya. Berarti intinya kalian kepengen paham akan ilmu agama dan insya Allah ya man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Insya Allah kalian akan diberikan kefakihan nantinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian, nah coba ceritakan kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama pagi sampai dengan malam ketika berada di pondok. Terserah. Ini kan sama kapan pondoknya kan sama. Terserah siapa yang mau cerita. Raifan. Oke, boleh. sekolah formal. Di ini, maksudnya mulai dari bangun pagi mungkin. Bangun pagi, sholat duha. Lo bangun pagi jam berapa bangunnya? Bangunnya jam 3. Jam 3 pagi. Kemudian habis bangun Qiyamul Lail. qiyamul lail. Terus Habis Qiyamul Lail subuh. nunggu sholat subuh. Iya, nunggu Oke, sholat terus subuh. Habis sholat subuh ngaji pagi. ngaji apa ini ketika pagi? Ngaji Iqra. Ngaji Al-Qur'an begitu ya. Ya. Terus ngaji pagi, persiapan sekolah. persiapan sekolah. Kemudian sekolah. Berarti enggak makan kalau pagi? Oh, makan. Oh, makan. Makan enggak kamu? Makan. Makan dulu kan, iya kan? Kan harus makan biar tetap segar badannya. Terus abis itu baru berangkat ke sekolah. Sampai jam berapa? Sampai jam 11.00. Sampai jam 11 karena pandemi ya, karena Covid ya. Mungkin nanti kalau sudah tidak Covid mungkin lebih lama lagi ya. Kemudian habis sekolah Habis sekolah sholat duha. sholat sholat duha. Persiapan sholat duhur. Oh, persiapan sholat duhur. Kemudian kalau sholat duhanya sendiri kapan? Ada nggak sholat duhanya? Sholat duha di sekolah ada nggak? Ada. Oh, ada. Kapan sholat duhanya? Pagi-pagi. Itu kapan? Pagi-paginya. Jam 7. Jam 7 sholat duha dulu sebelum masuk sekolah. Iya. Oke. Kemudian habis sholat duhur tadi Habis sholat duhur persiapan sekolah diniyah. nggak ada istirahatnya berarti? Ada. Oh, istirahat dulu. Istirahat dulu teman-teman santri semuanya. Jadi sempat istirahat ya. Luar biasa kalau lanjut terus bisa teler di kelas ya. Berarti istirahatnya berapa jam itu istirahatnya? Setengah 1 jam. 1 jam. 1 jam istirahat. Biasanya kalau pas istirahat kemana? Tidur. Tidur. Oke. Kalau kamu tidur apa jajan? Tidur. Tidur ya. Tapi kadang juga jajan ya. Iya. Biar Iya. nggak ngantuk di kelas. Hah? Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk di kelas. Oke. Terus baru setelah itu jam berapa masuk? Ini lanjut kegiatan lagi. Habis lanjut kegiatan sholat asar. Loh, nggak ngaji? Iya, sudah ngaji. Lah ya, itu jam berapa ngaji? Ngaji apa ini? Ngaji diniyah. Ngaji diniyah. Itu jam berapa? Jam setengah 2. Jam setengah 2 ngaji diniyah sampai jam 3. jam 3. Iya, jam 3. Iya. Nggak lebih sore lagi. Lebih sore lagi setengah 4. Oh ya, setengah 4 ternyata. Jadi sampai setengah 4. Terus setelah itu Lanjut sholat asar. lanjut sholat asar terus Habis sholat asar persiapan sholat maghrib. nggak makan dulu. Oh ya, makan juga. Oh, makan dulu berarti makan dulu sebelum sholat maghrib. Ini Roifannya agak ini ya, agak lemes dia ini. Perlu dikasih semangat sedikit ini. Oke, mungkin Saugi yang lanjut. Setelah itu, setelah habis ngaji diniyah,
sholat asar, Ya, sholat asar terus habis itu pulang ke asrama, makan, makan, mandi, mandi, persiapan sholat maghrib, persiapan sholat maghrib. Terus habis itu baca yasin, setelah sholat maghrib, Yasin, kemudian al-waqiah, mm-mm, al-mulk, Al-Muluk. Terus sampai dengan sholat Isya. ya Oke, setelah sholat Isya, pulang. oh Ke baru asrama, sholat balik. Isya baru balik. Ya. Ada belajarnya nggak ketika sudah istirahat di kamar begitu, mutolaah Ada, begitu? Ada ya? Iya. Mutolaah bersama teman-teman di kamar gitu ya? Iya. Jadi luar biasa ya. Kemudian tidurnya jam berapa? Jam setengah 10. Jam setengah 10 udah tidur. Oke, itu tadi kegiatan mereka ketika berada di pesantren. Jadi cukup padat sekali. Ya, memang seperti itulah santri dididik untuk benar-benar kuat gitu. Jadi mereka harus benar-benar kuat. Ya, mulai dari pagi mereka bangun sampai mereka akan tidur lagi, kemudian bangun lagi dan kegiatannya seperti tadi itu setiap harinya. Oke. Kemudian setelah sekian bulan ya kan masuk pesantren, tinggal di pondok, kemudian apa saja kesan yang sudah didapat dalam kehidupan, ya khususnya bagaimana sekarang pengalaman belajar agamanya, bagaimana ibadahnya yang kamu rasakan setelah sekian bulan belajar di pondok? Tambah lebih baik, Tambah lebih baik ya, terus ya lebih khusyuk. lebih khusyuk, terus kalau Saugi Lebih baik juga, lebih baik juga, terus sama khusyuk. sama khusyuk berarti sama ya. Iya. Sudah mulai paham agama juga ya. Sudah mulai ya. Kemudian hafalan surat sudah sampai mana? Kurang tahu. Oh, kurang tahu, lupa berarti. Kalau Raifan? Oh, masih belum juga. Masih belajar di Iqra-nya. Jadi memperlancar bacaannya dulu ya. Tapi sudah punya hafalan kan? Maksudnya surat-surat pendek? Ya. Sudah punya. Sudah sampai surat apa? Hafalan surat pendeknya, juz amannya maksudnya. Sudah sampai surat apa? Surat apa? Belum. Oh, belum ternyata. Ya, enggak apa-apa, nanti diusahakan, diupayakan untuk lebih bisa lagi. Oke. Jadi apa? Gimana? Kemudian kalau Syauki sendiri gimana? Ada lagi mungkin yang dirasakan? Ada. Apa? Kalau malam Jumat mulai, Oke, mulai. Terus habis itu sholat taubat, sholat tobat juga. Oh ya. Terus habis itu sholawatan, sholawatan juga ya. Kemudian habis doa ke makom. ke makom. Oh, ziarah. Ya, Ziarah itu juga ya. Oke. Berarti intinya itu kegiatan. Nah, kalian bangga tidak setelah masuk pesantren kemudian kegiatannya seperti itu, sudah bisa sholat, sudah rajin sholat? Dulu waktu di rumah rajin sholat nggak ini? ya males. Oh, malas sekali. Tapi sekarang di pondok bagaimana? Ya ada lagi. Alhamdulillah ya, tetap dijaga. Kemudian nanti harapannya kalau sudah pulang ke rumah? Membawa oleh-oleh ilmu. Oh, membawa oleh-oleh ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian ini, pernah nggak selama di pondok kan mungkin sumpek gitu, kemudian pengen kabur, melanggar. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Enggak. Enggak ya? Atau pernah melanggar apa mungkin? Selama di pondok, pernah nggak melanggar? Pernah. Apa? Berantem. Oh, berantem sama teman. Ya, pernah berantem. Tapi ini jangan ditiru ya. Tapi memang namanya juga hidup dengan orang banyak. Kadang-kadang ada salah paham, kemudian ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian terjadilah percecokan. Tapi insya Allah sudah damai ya. Ya. Sudah maaf-maafan gitu ya. Oke. Kemudian terakhir ini, pertanyaan yang terakhir. Harapannya setelah belajar di pesantren itu apa? Revan dulu. Ingin menjadi ustadz, Ingin menjadi ustadz, pergi ke Yaman, ingin belajar lanjut ke Yaman lagi, terus membahagiakan orang tua, membahagiakan orang tua. itu saja. Oke. Terus kalau Syaugi Ingin jadi ustadz. ingin menjadi ustadz juga, Masya Allah. Tidak pedagang ya? Enggak. Berarti ustadz ya? Iya. Terus Dari pondok ke Yaman, belajar lanjut lagi Iya, ke Yaman. Yaman. Oh, terus habis itu pulang dari Yaman, lihat orang tua. Ya,
Lihat orang tua. Dilihat apanya? Oh, membahagiakan orang tua gitu. Biar orang tua bangga gitu ya. Oke. Terus pesan-pesan buat teman-temannya di rumah yang belum masuk pondok pesantren. Mungkin ada? Kalau Roifan? Nggak ada. Pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang masih di rumah, yang masih nakal atau apa. Kalau Syaugi ada enggak pesannya? Ada. Apa pesannya coba? Jangan seperti kita yang nakal. Oh, jangan malas, seperti kita yang nakal, di malas. rumah gak pernah sholat, Mm-mm. bahkan tidur bangun begitu. Terus Jangan seperti kita. jangan seperti itu. Iya, Baik. Jadi harus ini ya, jangan dicontoh. jangan dicontoh gitu. Berarti harus lebih baik ya. Iya. Sholat harus sholat, kemudian ibadah punya ibadah harus ibadah Iya. gitu ya. Oke. Nah, saudaraku semuanya dan juga teman-teman santri dimanapun Anda berada, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan dua santri asal Nusa Tenggara Barat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Roifan, kepada Syaugi yang sudah mau mampir ke obrolan santri di channel Fadil Sumba. Dan mungkin ini semua mengakhiri perjumpaan kita, dan saya Fadil Sumba serta Roifan dan Syaugi, kami semua pamit undur diri. Dan juga jangan lupa untuk tetap support channel Fadil Sumba dengan cara like, komen, kalau perlu di-share, dan juga subscribe channel YouTube Fadil Sumba. Insya Allah ada manfaatnya. Dan juga support terus, insya Allah kami doakan mudah-mudahan saudaraku semua yang mensupport channel ini senantiasa diberi umur yang panjang dan tetap sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.